Seperti yang telah diketahui, budaya itu berkembang dan senantiasa diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak pula dari budaya yang kita temui berkembang disebabkan pengaruh budaya lainnya. Hal tersebut dikarenakan manusia tidak lepas dari berinteraksi dan berkomunikasi antar sesama, sehingga kemungkinan untuk tercampurnya budaya tidaklah kecil. Di zaman yang semakin modern ini, manusia dan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan teknologi yang sangat maju inilah, percampuran budaya bukanlah sebuah hal yang jarang terjadi. Pencampuran budaya juga dapat terjadi karena banyak hal, seperti globalisasi, teknologi, ketertarikan manusia terhadap budaya lain, dan sebagainya. Masyarakat pun terkadang harus siap dan mampu beradaptasi dengan pencampuran budaya secara cepat. Tidak semua pencampuran budaya memiliki unsur positif atau keuntungan sendiri. Dampak-dampak negatif juga dapat ditemukan dalam pencampuran budaya. Oleh karena itu, wajib bagi anggota masyarakat untuk memahami bagaimana memilih sikap yang benar dalam pencampuran budaya. Apabila masyarakat dapat menyikapinya dengan bijak, maka pencampuran budaya mampu menjadi hal yang positif. Di Indonesia, pencampuran budaya kerap dikenal dengan sebutan akulturasi. Sedangkan penyesuaian diri terhadap perubahan suatu budaya dinamakan dengan istilah asimilasi. Pada video berikut ini akan dijelaskan apa itu akulturasi dan asimilasi menurut ahli, serta contoh budaya yang terbentuk dari proses akulturasi dan asimilasi. Ahli sejarah Berry mengatakan bahwa akulturasi adalah sebuah proses yang merangkap dari perubahan budaya dan psikologis yang berlangsung sebagai hasil kontak antara dua atau lebih kelompok budaya dan anggotanya. Pada level kelompok, akulturasi melibatkan perubahan dalam struktur sosial dan institusi. Sedangkan pada level individu, akulturasi melibatkan perubahan perilaku. Adapun menurut Redfield, Linton, dan Herskovits, akulturasi adalah memahami fenomena yang terjadi ketika kelompok individu yang memiliki budaya yang berbeda datang ke budaya lain, kemudian terjadi kontak berkelanjutan dari sentuhan yang pertama dengan perubahan berikutnya dalam pola kultur asli atau salah satu dari kedua kelompok. Dari dua kutipan ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa akulturasi adalah suatu proses sosial yang muncul ketika suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu perlahan-lahan diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa mengakibatkan hilangnya unsur kebudayaan dari kelompok itu sendiri. Proses akulturasi terjadi karena tercampurnya budaya sendiri dengan budaya asing. Tidak hanya dalam aspek bahasa atau sikap saja, melainkan akulturasi dapat mempengaruhi budaya dalam berbagai macam bidang. Misalnya, bentuk bangunan, busana seseorang, kuliner, dan lain-lain. Selain itu, akulturasi tidak dapat diterapkan dalam sekejap, melainkan dibutuhkan waktu sampai bertahun-tahun. Berikut adalah beberapa faktor-faktor yang mendorong terjadinya akulturasi. Yang pertama, majunya pendidikan. Pendidikan akan membuka pikiran mengenai budaya asing, serta memudahkan seseorang dalam mengenalnya. Yang kedua, sikap menghargai sesama budaya. Dengan cara menghargai, masyarakat mampu membentuk hubungan erat dengan budaya lain. Yang ketiga, toleransi. Supaya antara budaya memiliki hubungan yang baik, dibutuhkan sikap saling memahami dan toleransi. Yang keempat, masyarakat yang heterogen. Hal ini memudahkan individu satu dan individu lainnya untuk belajar berbagai macam budaya. Yang kelima, berpikir ke masa depan. Berorientasi ke masa depan akan membuat masyarakat memiliki rencana dan kesiapan. Beberapa contoh dari akulturasi antaranya Masjid Menara Kudus, bangunan dengan gaya arsitektur Cina, dan wayang Mahabharata. Ahli sejarah Konjaraningrat mendefinisikan asimilasi sebagai proses sosial yang timbul bila golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama, sehingga kebudayaan-kebudayaan golongan tadi masing-masing berubah sifatnya, dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran.
Adapun menurut Sukanto, asimilasi adalah proses sosial dengan taraf lanjut yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia, dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Secara singkatnya, asimilasi adalah pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Salah satu bentuk proses asimilasi adalah berkembangnya sikap-sikap yang sama walau terkadang bersifat emosional dengan alasan untuk mencapai kesatuan. Asimilasi juga meliputi usaha-usaha untuk mempererat kesatuan serta tindakan-tindakan untuk kepentingan dan tujuan bersama. Di antara sebab terjadinya asimilasi yakni: pertama, perbedaan kebudayaan antar kelompok. Yang kedua, pergaulan secara intensif dalam jarak waktu yang lama di antara dua kelompok. Yang ketiga, perubahan dan penyesuaian diri dari kebudayaan setiap kelompok. Yang keempat, sikap terbuka saling menghargai dan menghormati dari kedua pihak. Yang kelima, memiliki tujuan yang sama dan meyakini masing-masing untuk mencapai tujuan tersebut. Apabila asimilasi terjadi secara tidak sempurna, maka itu dikarenakan masyarakat memiliki kebudayaan dan identitas yang selalu berusaha untuk dipertahankan keberadaannya. Bentuk kebudayaan yang terjadi karena asimilasi, contohnya genre musik dangdut, baju koko, dan perayaan Valentine. Wayang adalah drama teater boneka dengan bentuk tradisional yang berasal dari Pulau Jawa. Pertunjukan boneka ini biasa diiringi dengan orkes gamelan, dikemas dengan cerita-cerita mitologi, misalnya cerita Ramayana dan Mahabharata. Wayang dimainkan tengah malam hingga fajar oleh seorang dalang, seorang seniman, dan pemimpin spiritual, yang kemudian ditonton oleh orang-orang dari sisi layar lainnya. Ketika agama Hindu mulai memasuki Indonesia, mereka menyesuaikan kebudayaan mereka dengan yang sudah ada. Maka dari itu, pertunjukan wayang ini dijadikan sebagai sarana efektif untuk menyebarkan agama Hindu. Setelah beberapa lama agama Hindu masuk, agama Islam juga mulai memasuki Indonesia dan menyesuaikan dengan budaya yang ada. Karena di dalam Islam menampilkan Tuhan atau dewa dalam wujud manusia itu dilarang, muncullah boneka wayang yang terbuat dari kulit sapi, di mana saat pertunjukan yang ditonton hanyalah bayangannya saja. Wayang inilah yang sekarang kita kenal sebagai wayang kulit, yang mana dahulu digunakan untuk menyebarkan Islam. Pertunjukan wayang masih populer di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Bali. Biasanya, pertunjukan ini diadakan pada upacara tertentu, acara tertentu, ataupun di tempat wisata. Pertunjukan wayang juga diadakan ketika merayakan hari kemerdekaan, hari ulang tahun, memperingati hari-hari tertentu, dan lain-lain. Berkembangnya kegiatan pariwisata pada era yang modern ini telah menjadikan wayang kulit sebagai atraksi utama wisata budaya Indonesia. Baju koko merupakan seragam identik masyarakat Muslim Indonesia. Tidak hanya ketika ibadah, baju koko juga dipakai ketika sekolah, pegawai kantoran, ataupun menjelang bulan puasa dan hari raya. Toko yang menjual busana ini pun tidak jarang ditemukan di jalanan-jalanan Indonesia, terutama ketika memasuki bulan Ramadan. Membeli baju koko di bulan tersebut sudah menjadi tradisi bagi kaum Muslim di Indonesia. Penamaan baju koko berawal dari sebutan untuk orang Cina yang tua, yakni ngkoh-ngkoh. Dikarenakan busana ini sering terlihat dipakai orang tua Cina, maka mulailah busana ini dinamakan baju koko. Baju koko awalnya berasal dari baju tradisional masyarakat Tionghoa yang dikenal dengan sebutan tuwihim. Kemudian busana tersebut diadopsi oleh masyarakat Betawi yang dinamakan baju tikim, dengan 5 kancing dan bukaan di tengah. Pada umumnya, mereka memadukan baju tikim ini dengan celana batik. Pada tahun 1980-an, Soeharto mencoba untuk mempersempit Islam dan simbol-simbolnya. Walaupun demikian, berbagai unsur Islam mendapatkan kesempatan yang luas pada tahun 1990-an dan seterusnya. Ekspresi kultural Islam pun mulai diterima di berbagai penjuru wilayah, di mana salah satu bentuk kulturnya adalah baju koko. Hingga sekarang, baju koko masih dipakai oleh seluruh kalangan masyarakat Muslim di Indonesia, dewasa maupun anak kecil, untuk keperluan ibadah maupun pakaian sehari-hari. Toko-toko yang menjual pun masih memperoleh keuntungan yang besar dari bisnis busana ini.